Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan juga kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Pembelajaran 1. Untuk yang pertama, kita akan belajar mengenai ilmu pengetahuan sosial. Pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, kita akan belajar mengenai sejarah pencarian rempah-rempah. Rempah-rempah menjadi komoditas atau sumber daya yang paling dicari oleh bangsa Eropa. Rempah-rempah memiliki banyak manfaat, antara lain sebagai penyedap masakan, obat-obatan, dan penghangat tubuh. Kondisi alam di Asia, termasuk Indonesia, sangat berbeda dengan negara-negara di Eropa, di mana kondisi tersebut berpengaruh pada tumbuhan rempah-rempah yang dapat tumbuh di Asia, sedangkan tidak dapat tumbuh di Eropa. Rempah-rempah yang diminati oleh bangsa Eropa antara lain cengkeh, pala, bunga pala, dan lada. Berikut adalah gambar cengkeh yang masih berada di pohon dan cengkeh yang sudah dikeringkan. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad 15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah bisa semahal emas. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Faktor yang kedua yaitu adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Sedangkan yang faktor yang ketiga yaitu adanya keinginan mencari kejayaan. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai ilmu pengetahuan alam. Pada ilmu pengetahuan alam, kita akan belajar mengenai sifat-sifat benda. Yang pertama yaitu mengenal sifat benda padat. Benda padat yang terdapat di sekitar kita seperti meja, kursi, buku, pensil, penghapus, penggaris, dan tas. Bentuk benda padat selalu tetap meskipun diletakkan di berbagai tempat. Sifat benda padat yang lain yaitu volumenya selalu tetap meskipun diletakkan di tempat yang berbeda. Bentuk benda yang kedua yaitu benda cair. Bentuk benda cair tidak tetap dan selalu mengikuti bentuk wadahnya. Benda cair mengalir ke tempat yang lebih rendah. Benda cair juga meresap melalui celah-celah kecil atau disebut dengan sifat kapilaritas. Bentuk benda yang ketiga yaitu gas. Bentuk dari gas tidak menentu, di mana gas selalu menekan ke segala arah, sehingga sifat dari gas tersebut yaitu menempati ruang.
Untuk tugas yang pertama, yaitu mengidentifikasi sifat-sifat benda di sekitar. Pada tabel ini, kita dapat melihat ada 10 benda, di mana nomor 1 yaitu sirup, bentuknya yaitu berubah, volumenya tetap dengan wujud cair. Kalian dapat melengkapi benda-benda yang lain yaitu bentuknya, volumenya, dan juga wujudnya. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Semangat belajar, tetap jaga kesehatan, dan terima kasih.